Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan, namun jangan lupa untuk kamu yang baru bergabung di YouTube channelnya Sora atau sudah sering nonton tapi belum subscribe, yuk di subscribe dan berlangganan biar Sora semakin bersemangat untuk menjalankan YouTube channel ini ya. Untuk kamu yang subscribe Sora doain banget deh rezekinya nggak berhenti-henti ya, untuk selalu rezeki kesehatan maupun yang lainnya. Hari ini kita akan baca tentang tema ya. Sora kemarin dengar satu lagu ya. Dan selalu lagu itu sering banget kasih Sora pesan-pesan kayak dari universe, kayak ini ada yang butuh nih pembacaan ini gitu ya. Lagunya adalah di hati ini hanya engkau, mantan terindah yang selalu ku rindukan. Aduh ya. Aduh, sayang Sora nggak bisa nyanyi panjang ya, karena memang bukan penyanyi, maafin suaranya nggak bagus. Tapi hari ini adalah tentang, ya, mantan terindah. Baginya kamu mantan terindah, dia hanya ingin kamu balik ya. Jadi temanya hari ini ada seseorang nih ya, yang selalu merasa kamu adalah selalu mantan terindah buat dia. Dan dia sekarang kepingin kamu balik, dia cuma pingin kamu balik. Nah, siapa orang ini ya, siapakah mantan ini ya kan? Nah, mungkin mantan pacar, mungkin mantan deket, mungkin mantan suami, mungkin mantan istri ya. Pokoknya kamu yang terindah buat dia. Yuk kita berdoa, kita afirmasikan hal-hal positif terjadi dalam pembacaan ini ya. Kita lihat dulu ada energi apa ya dari si mantan ini ya, yang selalu menganggap kamu adalah sesuatu yang terindah. Oke, energi pembacaan hari ini ada Hub Bond, traditions ya, dan forgive. Waduh, udah ada forgive-forgivean ya kan energi dibukanya. Di sini ada energi dari segi bond. Artinya, orang ini yang menganggap kamu mantan terindah memang punya ikatan atau punya kemelekatan dengan kamu. Namanya ikatan itu, bonding itu seperti ada knot, seperti ada simpul yang mengikat kalian. Di sini ada gambarnya cauldron dengan banyak ramuan-ramuan di dalamnya ya. Jadi di sini memang ada ramuan cinta, ramuan perasaan, chemistry yang membuat dia terikat sama kamu ya. Secara soul dan connections dalam jiwa ya, ini ada gambar pohon, itu adanya suatu keterikatan ya. Adanya kenapa dia masih nganggap kamu sesuatu mantan yang terindah dan kepingin kamu balik, karena adanya suatu ikatan ya. Di sini juga ada traditions. Traditions juga bisa jadi suatu kebiasaan. Artinya memang ada kebiasaan-kebiasaan kalian, aktivitas yang mungkin kalian lakukan sama-sama yang masih mengikat dia. Artinya setiap dia melakukan hal itu mungkin jadi selalu teringat-ingat sama kamu ya. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan, memori-memori kenangan, tradisi yang kayak kalian lakukan sama-sama itu yang mengikat. Contohnya ya, tiap tahun baru akan selalu lihat misalnya kembang api bareng, tiap akhir bulan nonton movie bareng atau sebagainya, atau sekedar kayak udah kebiasaan setiap malam pasti selalu sebelum tidur harus ngobrol sampai ngantuk misalnya. Kayak gitu-gitu itu jadi ngiket dia loh ya. Kebiasaan-kebiasaan apa yang jadi tradisi kalian tuh ngiket dia ya. Dan di sini ada energi dari forgive ya. Ada seseorang yang kalau Sora lihat di sini mengharapkan sebuah maaf ya. Jadi di sini memang mungkin ada rasa bersalah yang masih mengikat. Dia pingin kamu balik karena ada ikatan dan ada perasaan bersalah dan berharap adanya sebuah pengampunan ya. Jadi orang ini kayak mungkin merasa bersalah dan masih terus kepingin adanya rasa pengampunan dari kamu, atau kamu bisa memaafkan orang ini ya. Atau mungkin dia bisa memaafkan kamu kalau kamu yang punya salah ya. Tapi ini dari awal sudah ada jelas ya, energi dari bond itu udah jelas ya, ikatan-ikatan yang mengikat kalian gitu loh ya, yang membuat kenapa dia jadi kamu jadi mantan terindah buat dia. Sekarang kita lihat dulu yuk ciri-cirinya siapa sih orang ini, siapakah orang ini ya.
Ada energi dari Sun. Wah, energi dari di sini ada gambar couple ya. Jadi memang ada energi romansa yang sangat kuat atau pasangan di antara kalian yang sangat kuat. Artinya orang ini punya perasaan yang kuat sama kamu, perasaan dominan sama kamu ya, atau perasaan dia juga sama kamu kayak ini ya gambarnya. Ingin bertemu kamu, ingin memeluk kamu, ingin bersama dengan kamu itu ya, berduaan aja sama kamu itu kuat ya. Tapi ini juga bisa menandakan orang ini adalah seseorang yang dominan, seseorang yang hangat, ya. Terus habis itu di sini juga morning person, mungkin dia rajin bangun pagi ya, orangnya misalnya kayak gitu. Lilis, ya, orang ini, ya, merindukan perasaan damai sama kamu. Artinya ada perasaan damai yang dia butuhkan dari kamu. Orang ini tuh butuh banget yang namanya perasaan damai. Artinya bisa saja orang ini merasakan bahwa kedamaian yang terbesar datangnya dari kamu. Tapi ini juga bisa mengindikasikan ada seseorang yang memang sudah menjalankan satu hubungan sama kamu, itu sudah menjalankan hubungan dengan banyaknya pasang surut perjalanan relationship ya. Jadi kayak sudah semua hal sudah pernah dilewatin sama-sama, sudah pernah dikerjakan bareng sama-sama ya. Jadi itu jadi sesuatu yang mendalam. Oke. Kalau Saudara lihat di sini, orang ini sangat kuat energinya, dia berada jauh dari kamu. Mungkin saja kalian menjalankan hubungan LDR ya. Ada yang mungkin beda kota, beda negara, beda pulau ya. Atau memang dia mungkin sekarang sedang merantau di tempat yang jauh ya. Atau dia kerjanya itu banyak harus kayak traveling gitu ya, banyak berpergian, atau memang orangnya sekedar suka untuk traveling dan exploring. Oke. Oke. Atau memang kamu pernah travel bareng sama dia ya. House ya. Orang ini itu orang yang kayak family person, orang yang mengutamakan keluarga, family person. Keluarga tuh di atas segala-galanya buat dia. Dia mau taking care keluarga dia nomor satu ya. Dan di sini kalau yang Saudara lihat keluarga itu jadi salah satu yang banyak berpengaruh sama hidupnya dia ya. Kalau Saudara lihat di sini. Atau di sini memang seseorang yang sudah pengen banget mencari rumah ya. Di sini ada rumah yang kuat, artinya orang ini sudah pengen banget mencari perasaan nyaman dan mencari perasaan ketenangan. Ya, kalau Saudara di sini ada yang menginginkan ketenangan, menginginkan kenyamanan ya, kalau yang Saudara lihat. Oke. Dan dalam perjalanannya ya, dalam perjalanan dia mencari cinta, mencari kenyamanan itu, kalau Saudara lihat dia sudah mengembara nyari-nyari kemana-mana ya. Tapi akhirnya dia ketemu sama kamu yang pada akhirnya tadi yang Saudara bilang ya, kamu yang paling indah buat dia. Ini juga bisa mengindikasikan orang ini banyak bergerakan ya. Orang ini pernah jadi orang yang keluar masuk dalam hidup kamu, on off juga ya, bisa saja dia datang lalu dia menghilang, itu juga ada kalau Saudara lihat di sini ya. Jadi seseorang yang kalau Saudara lihat di sini banyak mobilitas, banyak pergerakan tuh juga ada ya. Yang berikutnya, seseorang yang memang seperti figur yang selama ini mungkin kamu lihat ya. Dia punya kemiripan dengan figur ya. Dia mirip dengan ibunya atau ayahnya ya. Tapi dia itu mirip banget ya. Kalau kamu kenal dia, kamu kenal juga mungkin ayah atau ibunya, dia mirip banget sama role model yang dia lihat. Kalau Saudara di sini kemungkinan besar ibu ya. Kalaupun memang dia sudah nggak punya ibu, artinya adalah sosok yang seperti ibunya dia. Misalnya bapaknya yang berfungsi jadi ibunya dia. Nah, dia tuh jadiin bapaknya itu seperti role model buat hidupnya dia. Ya. Jadi dia mirip, dia berperilaku mirip dengan ibunya atau sosok ibu bagi hidupnya. Ya kalau dia dirawat sama neneknya ya dia miripnya kayak neneknya, karena nenek buat dia jadi ibunya gitu ya. Paham? Ada beberapa di sini bertubuh agak besar ya kalau Saudara lihat di sini. Oke. Ada ki. Ya. Orang ini memang keluarganya tadi yang Saudara udah bilang, orang tuanya itu juga banyak berpengaruh sama dia. Tapi ini artinya adalah orang yang selalu pengen bisa menyelesaikan segala masalah. Tapi di sini kalau seorang lihat ya ada energi mirroring ya. Seorang nggak tahu kenapa di sini seorang ngeliatnya mirror justru. Ngelihat artinya orang ini bisa saja kunci utamanya adalah orang ini punya energi yang mirroring sama kamu. Oke.
Sekarang kita mau lihat kira-kira apa sih isu terbesar dari kalian yang membuat kemarin hubungannya jadi permantanan nih kan ya. Ada mountain, banyaknya masalah ya, yang masalah dari sini ada banyak masalah. Bisa saja sikap keras, bisa saja ego, bisa saja kegalauan, ketidakyakinan, ketidakpastian. Itu apa namanya, mewarnai itu semua ya. Sebentar, Sora cuma mau ambil 2 soalnya. Sebentar. Di sini jadi memang banyak masalah-masalah yang merintangi ya hubungan ini. Oke. Dan di sini soal masalah networking atau stars. Jadi di sini ya kayak masalah itu satu banyak yang rembet ke yang lain. Artinya masalahnya itu bisa banyak masalah yang complicated, masalah yang rumit ya. Masalah yang berhubungan sama satu sama yang lain, masalahnya nyebar ya. Nah, tapi di sini juga bisa berarti berhubungan dengan yang namanya harapan. Nah, masalah-masalah yang dia hadapi itu bisa saja menghalangi dia terhadap melaksanakan harapan-harapan, mimpi-mimpi kalian sama-sama ya. Dan di sini ada whip ya. Ada perilaku keras ya. Jadi kalau suara di sini ada sikap dia yang keras, kata-kata dia yang keras, apa namanya, yang mungkin menyakiti ya. Mungkin ada perkataan dia nyakitin kamu, perilaku dia nyakitin kamu ya, atau saling menyakiti karena lagi berantem gitu ya. Nah, ini juga orang yang keras, orang yang ego ya. Sikap dia itu kayak susah untuk berubah kalau suara di sini. Jadi memang di sini ada juga masalah-masalah yang selalu pola yang berulang ya. Itu petunjuk-petunjuk masalahnya ya, yang bisa ngebuat ini semua apa namanya, diri dia tuh ngerasa kayak masalah terbesar ada di sana ya. Jadi masalah besar lah ya, karena lama-lama jadi nyebar kemana-mana. Nah, sekarang kita mau lihat perasaan dia sebenarnya seperti apa. Kalau boleh aku meminta hanya satu inginku, kumohon kamu mau kembali, jadilah milikku lagi. Kali ini akan kudekap, tak boleh pergi, tak boleh lagi pergi. Jadi intinya adalah orang ini ya sudah kepingin ya meminta kamu untuk menjadi miliknya dia lagi. Dia mau memohon kamu supaya balik ya, karena dia gak pengen kamu pergi lagi. Jadi di sini memang ada satu perasaan terikat sama kamu, gak mau kehilangan kamu ya. Sejak awal bertemu kamu sudah sangat kukenali, tak pernah terasa asing untuk hati. Rasanya aku tahu di kehidupan lalu memang kita sudah bertemu. Jadi gini, kalau Sora lihat dari pertama kalian kenal gitu ya, kalian sudah tidak asing lagi. Jadi ada beberapa dari kalian yang mengalami deja vu ya, ketemu sama orang ini gitu ya. Jadi sudah nggak terasa asing lagi, sehingga kayak seperti sudah terikat dari kehidupan yang sebelumnya. Ada hubungan dari past life sebelumnya ya, beberapa karma dari masa lalu, sehingga sekarang ketemu lagi. Aku dalam keadaan paling terpuruk dalam hidup. Aku kehilangan tenaga untuk bangkit dan optimis. Nah, jadi orang ini sekarang pun juga dengan kondisi yang gak baik-baik aja. Dia sedang terpuruk ya dalam hidupnya dia, dan banyak faktor. Bisa terpuruk secara finansial, secara kesehatan badan maupun kesehatan mental. Dan kamu jadi orang yang selama ini mungkin jadi support tenaga dia ya, yang membuat dia itu susah untuk bangkit dan optimis ya. Dan kamu salah satu orang yang membuat dia mungkin bisa bangun dan optimis. Segala trauma, kecewa, depresi, dan emosi membuatku mudah tersulut. Tidak percaya diri, emosiku labil dan tanpa sadar menyakiti. Nah, paham kan kenapa dia ingin minta maaf? Karena di sini dia menyakiti kamu. Orang ini punya trauma, banyak sekali trauma, banyak sekali kecewa dalam hidup dia, banyak sekali kepahitan yang Sora rasakan dari pembacaan ini, dari hidupnya dia. Dia juga depresi. Tadi kan Sora udah bilang sebelumnya, orang ini punya masalah dengan mental health ya. Jadi memang jadi nggak stabil. Jadi dia tuh mudah banget emosi, kesulut, kepancing gitu loh ya. Dan labil. Dan tanpa sadar dia jadi nyakitin kamu gitu loh. Dan dia menyadari karena itu dia nggak stabil ya. Semua kebaikanmu masih terkumpul penuh di kotak kenangan. Semua gairahku tentangmu kusimpan bersebelahan di sana. Jadi ada kebaikan-kebaikan kamu yang masih dia simpan. Kamu banyak banget kasih kebaikan sama orang ini ya. Dan dia tuh merasa gairah dia masih ke kamu ya. Kenangan dan gairah berjajar rapi bersama-sama. Jadi masih ada hasrat, masih ada kenangan gitu ya. Kita mau lihat sih kebaikan apa yang kira-kira kamu buat untuk dia sampai jadi kenangan terindah. Freedom.
Kamu membiarkan diri kamu membiarkan dia untuk kayak terbuka apa adanya. Dia boleh menjadi diri dia apa adanya, kamu juga menjadi diri kamu apa adanya. Jadi di sini kalau seorang lihat, ada energi-energi dari dia bisa menjadi diri dia apa adanya, kamu bisa menjadi diri kamu apa adanya. Ada energi dari suatu kebebasan dan penerimaan. Kamu tidak posesif, kamu nggak mau ngatur dia, gitu ya. Sehingga dia tuh terasa kayak lega gitu. Siapa sih orang yang suka di apa nggak lega ya? Kan nggak mungkin ya. Orang semua suka senang merasa bebas, bisa jadi dirinya, gitu ya. Friendliness, kamu bukan cuma jadi pasangan, kamu jadi teman dia loh, jadi sahabat dia, ya. Kamu punya sesuatu yang sama dia, kesukaan yang sama, atau kamu jadi teman curhatnya dia, ya. Namanya teman itu kan support gitu loh. Jadi kayak bukan cuma cinta, tapi di sini ada energi persahabatan. Kamu juga sangat kooperatif sama dia, kamu sangat support dia, ya. Kalau dia ngelakuin apa, kamu nggak pernah ninggalin dia, membiarkan dia. Ya udah, kamu aja yang ngerjain, aku nggak mau bantu kamu. Kamu bantu dia, kamu support dia. Kamu butuh bantuan apa, ya? Butuh bantuan tenaga, aku bantu. Kamu butuh bantuan dana, kalau bisa aku bantu. Kalau bantu mikir pun aku bantu, gitu. Jadi benar-benar memang kooperatif, ya. Dan kamu terus kamu menjaga dia dengan sepenuh hati. Artinya saling menjaga. Dia merasa kamu selama ini jagain dia, ya. Peringatin dia untuk tidak melakukan kesalahan, untuk nggak jatuh, ya. Jadi kamu tuh jadi seseorang yang taking care dia, menjaga memang benar-benar menjaga, ya. Itu yang jadi segala kebaikan itu yang membuat dia merasa kamu paling indah perasaan dengan kamu. Kamu juga sangat-sangat bertanggung jawab. Apa yang kamu janjikan itu juga yang kamu realisasikan, ya. Jadi kamu nggak pernah kayak ngomongnya A lakuinnya B, kamu ingkar sama dia, enggak gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak kamu tuh dewasa, ya. Kamu bertanggung jawab dan setia. Responsible juga menunjukkan kesetiaan, komitmen, dan integritas, ya. Orang yang punya integritas tuh punya value, dan kamu orang yang berkomitmen. Tadi Sora udah ngomong komitmen kan. Artinya kamu setia. Kamu tidak melihat kiri kanan atas bawah gitu ya. Kamu sepenuh hati hanya untuk dia. Oke? Dan dengan kamu adanya perasaan damai. Perasaan damai ini yang tidak bisa digambarkan sama dia, berada dekat kamu, membawa kedamaian, ya. Dan sekarang menjauh malah kedamaian itu hilang, ya. Dan kamu banyak memberikan dia kebaikan, pertolongan. Kebaikan itu luas, ya. Tadi Sora bilang taking care, bantuan, itu udah kebaikan, ya. Penyesalan ini menggerogoti di lubuk hati terpendam, namun terlambat aku merubah ini. Hanya satu yang pasti, ku berharap masih ada ruang untuk maaf ini, ya. Jadi memang penyesalan itu terus bothering dia, jadi dia cuma pengen kamu balik, ya. Karena di lubuk hatinya dia menyadari bahwa aku menyesal, aku mungkin sudah terlambat untuk merubah apa yang sudah berlalu. Nasi sudah jadi bubur, nggak bisa jadi nasi lagi. Tapi dia cuma tahu satu yang pasti, dia pengen kamu balik untuk bisa memaafkan dia. Setidaknya maafin dia. Aku yang jenuh menghadirkan dia di antara kita, aku tahu aku yang jahat. Nah, orang ini juga pernah mungkin menyelingkuhi kamu, atau sekedar flirting sama yang lain, ya. Jadi semakin menyakiti kamu, ya, gitu loh. Aku tahu kamu bersembunyi. Ku coba mencarimu di setiap tempat yang pernah kita singgahi, di setiap memori yang pernah kita lalui. Orang ini nyari-nyari kamu. Mungkin kamu sudah blok dia, kamu ngilang. Kamu nggak mau ditemuin sama dia. Dia nyari-nyari kamu loh. Mungkin melalui teman-teman kamu, pergi-pergi ke tempat-tempat yang kalian pernah pergi bareng, gitu loh, ya. Atau sekedar ngecek-ngecekin sosial media kamu, gitu. Kita seperti sebuah cermin, kamu adalah aku adalah kamu, koneksi ini kuat aku rasakan sih. Energi cermin keluar lagi. Oke, jadi ke depannya, ya, dia mau ngapain? Ke depannya dia mau ngapain? Ke depannya dia akan ngapain? Ada clover, Sora keluarin dulu semua kartunya, ya. Ini aku taruh sini aja kali ya, ternyata lebih muat di sini. Ya, ada energi clover. Ada energi clover. Ada energi fish.
Ada energi dari lady. Ada energi dari letter. Dan energi dari bouquet. Oke, kalau Sora lihat di sini, orang ini memang ingin melakukan sebuah pergerakan ya. Orang ini sedang mencari potensi dan kesempatan ya. Orang ini ingin punya satu kesempatan untuk menghubungi kamu lagi ya. Tapi ini semua memang kayak apa namanya? Dia mencoba ya, dia akan mencoba untuk ke kamu dengan mencoba melalui pesan tertulis. Kalau Sora di sini mungkin coba chatting kamu, coba ngobrol dulu sama kamu ya. Kalau yang Sora lihat, dia akan dia akan banyak ngirimin pesan sama kamu ya, akan berasa banyak approach yang dia ke kamu ya. Kalau yang Sora lihat, mencoba untuk melihat kemungkinan dan potensi. Tapi ini balik lagi di tangan si divine feminine ya. Jadi si divine feminine yang menentukan. Kalau Sora di sini banyak dari kalian yang nonton divine feminine ya. Kamu yang menentukan bahwa kamu mau memberikan orang ini kesempatan atau tidak. Artinya orang ini bisa memulai inisiasi untuk komunikasi lagi sama kamu. Ya, dia menginginkan sebuah inisiasi untuk bisa komunikasi lagi sama kamu. Ada keinginan untuk berkomunikasi kembali, menunggu respon kamu. Ya, kalau Sora di sini menunggu respon kamu untuk mau membalas dia atau memberikan respon sama dia. Kalau Sora lihat ini, orang ini kayak pingin minta maaf sih. Setidaknya dia pingin kamu balik untuk maafin dia. Kalau Sora lihat ya, maafin dia ya. Kalau enggak dia akan terus kayak wonder tuh, kayak mempertanyakan kamu tuh sebenarnya sayang juga gak sih sama aku, kamu punya perasaan ikatan juga gak sih. Jadi karena orang ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan, jadi kayak bertanya-tanya terus kalau dia ngelakuin untuk approach kamu, karena dia cinta kamu, sayang, ada cinta dan ada sayang. Nah, kamu mau kasih dia kesempatan atau tidak, itu kembali kepada dirimu. Tapi artinya di sini memang ada kontrol penuh dari kamu ya. Orang ini cuma bisa menawarkan, orang ini cuma bisa ngomong, yang dia berusaha ya. Kalau Sora di sini, orang ini berusaha ya, berusaha untuk oke, aku menyadari aku sekarang pengen benar-benar fokus sama kamu, pengen benar-benar berusaha untuk kamu, aku pengen benar-benar nunjukin aksi ya. Orang ini mungkin sebelumnya kan kalau Sora bilang kurang aksi, sekarang orang ini pengen nunjukin banget, aku mau nih beraksi, aku mau nggak pasif lagi ya. Aku mau lebih banyak mentoleransi, aku mau kurangin ego aku sama kamu. Kalau Sora lihat, yang pasif pengen jadi lebih aktif ya, yang mungkin gak fokus jadi pengen lebih fokus, dan pengen lebih ngurangin egonya untuk toleransi bahwa kamu juga punya perasaan. Tapi balik, keputusan ada di tangan kamu mau memberi kesempatan sama orang ini apa enggak. Kalau Sora lihat ya, itu yang dia inginkan nih gitu loh. Pengen menunjukkan sama kamu kayak aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku akan tunjukin gitu loh secara nyata. Hanya crossroads, ada pilihan di sana. Kamu yang nentukan pilihannya ya. Lihat nih, jalan terang atau jalan gelap. Kamu mau lanjut apa tidak? Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini memang kepengen serius sama kamu. Biar adil, masih ada waktu kan? Nah, dikit lagi nih, lagi semangat baca ini. Sora akan lihat ya, kalau ini angkanya ganjil yang kita rolling nanti, berarti dia nggak sungguh-sungguh sama kamu. Tapi kalau angkanya genap, dia sungguh-sungguh sama kamu. Ya, yuk. Ganjil atau genap angkanya. 5. Nah, di sini 5 ini artinya kesungguh-sungguhan dia pun memang masih mungkin tidak bisa stabil. 5 itu juga persimpangan dan tidak stabil ya, sesuai dengan energinya crossroads, masih ada persimpangan. Artinya orang ini memang ingin balik sama kamu ya, tapi artinya orang ini masih proses yang mungkin dia belum stabil sepenuhnya, masih akan ada simpang-simpang kiri kanan, masih ada oleng-oleng kalau bahasa Sora. Jadi kalau kamu mau terima dia ya, Sora akan fair bahwa masih ada olengnya, belum jejak banget bahasa Sora ya. Kamu mau kasih kesempatan apa enggak, kamu mau maafin apa enggak, itu adalah keputusanmu. Tapi cuman kalau pesan tambahan dari Sora, kalau memang sudah mau enggak, memang harus ada niat penuh, energi penuh yang kamu klaim bahwa kamu mau putusin gitu. Ingat ya, energi itu datangnya dari dalam hati kamu, nggak bisa cuma dari mulut doang. Harus diniatkan dengan penuh kalau memang mau diputuskan energinya untuk disudahi. Jadi jangan digantung, karena kalau nggak kamunya nggak kemana-mana, dianya nggak kemana-mana. Ya, itu cuma masukan dari Sora aja.
Oke, sekarang kita mau coba lihat astrologinya sama kira-kira kapan dia melakukan pergerakan ke kamu ya. Kita lihat astrologi dan kapan dia bergerak ke kamu. Oke, ada energi dari Sagittarius 9 minggu atau 9 bulan lagi. Soalnya kali ini hanya akan ambil 5 ya. Ada Aquarius 11 minggu atau 11 bulan lagi. Taurus 2 minggu atau 2 bulan lagi. Paling atas deh. Cancer 4 minggu atau 4 bulan lagi. One more. Ini 7 minggu atau 7 bulan lagi dari Libra. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Alfabet Sora. Oke, A, E, D, I, Z, E, O, U, E, D, Y, G, apa ini? I, H, S, I, S lagi, N, T, L, sama N. Dicek nama tengah, nama belakang, nama kota, plat nomor kendaraan juga bisa, nomor rumah juga bisa. Misalnya nomor rumahnya nomor 23 JK kayak gitu ya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaannya milik Tuhan saja ya. Dan jangan lupa untuk kamu yang ingin personal reading sama Sora bisa DM Sora di Instagram @sora_tarot. Dan untuk kamu yang ingin sumbangsi pembelian kartu atau sekedar traktir Sora kopi, linknya ada di kolom deskripsi. Cukup 10.000 aja buat membantu mengembangkan YouTube channel ini ya. Terima kasih Sahara untuk selalu setia. Sora akan juga setia sama kamu. Until I see you in the next one. Bye bye.